Mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Tuhan Engkau hadir, memimpin dan mengarahkan dan memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan ketundukan. Kalau ada orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, bila mereka ditumbuhkan dan dewasakan. Dan semua kami merespon firman ini dengan baik, dengan mulai saat ini dan seterusnya rajin dan tekun dalam belajar firman. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan kami mohon Engkau jaga, supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang ketiga dari teks ini, dan yang session yang terakhir ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 21. Pada session yang pertama kita sudah mempelajari alasan mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan dan tidak menjelaskan kepada orang-orang tertentu, hanya menjelaskan pada orang-orang tertentu juga. Lalu session kedua kita sudah mempelajari tentang arti dari perumpamaan tentang penabur yang menabur di 4 golongan tanah. Dan sekarang kita melanjutkan membahas ayat 16-nya sampai dengan ayat 21. Tolong naikkan, hanya yang bagian warna biru saja yang kita baca. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ya saudara, kita sekarang ini ganti perumpamaan. Tetapi dalam Injil Lukas ini memang dalam satu konteks ya, yang berhubungan. Jadi karena itu saya jadikan satu. Saudara, kita masuk dalam Angka Romawi 3 ini membahas tentang perumpamaan yang baru, yaitu tentang pelita, dan juga kita akan bahas artinya. Ini ada dalam ayat 16 dan 18. Pertama saudara, kita baca ulang ayat 16 dan 17-nya saja. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Kalau melihat lampu ini aja saya sebetulnya agak merasa aneh ya. Apa sebab lampu dijelesepno di dalamnya? Kelihatan lebih bagus mungkin, tapi cahayanya berkurang kan, daripada kalau lampunya taruh di luar ya. Tapi yang diomongkan dalam perumpamaan ini ekstrim lebih nemen ya. Nyalakan pelita ditutupi tempayan, atau nyalakan pelita taruh tempat tidur, di bawahnya tempat tidur. Ini bisa kobongan ya. Tapi poinnya saya kira nyala apinya itu tidak ada gunanya ya, ditaruh di tempat yang model seperti itu. Karena saudara, apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini? Pertama, poin A saudara, ada yang menganggap bahwa pelita di sini menunjuk pada kehidupan. Aneh ya, tapi ada yang menganggap demikian.
Ada beberapa poin yang ingin saya bahas dalam penafsiran yang pertama ini ya. Pertama saudara, sekalipun saya tidak setuju pandangan pertama ini, tapi saya tetap memberikan pandangan pertama ini dan komentar-komentar dari orang-orang yang menerima pandangan ini. Kata-kata mereka itu tidak salah, kata-kata mereka benar, kata-kata mereka bagus. Kesalahan mereka adalah karena mereka mendapatkan pandangan itu dari ayat ini, yang sebetulnya artinya bukan demikian. Tapi kata-katanya bagus, karena itu saya kepingin tetap berikan itu ya. Sekarang saudara, yang kedua, mungkin orang-orang yang mengambil pandangan ini melihat bahwa ayat 16-17 ini sama dengan Matius 5 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Dan karena mereka anggap sama, mereka lalu beranggapan bahwa Matius 5:15 itu mempersoalkan kehidupan, karena konteksnya membicarakan orang Kristen sebagai terang dunia. Jadi kalau Matius 5:15 mempersoalkan kehidupan, ini sama, ini juga mempersoalkan kehidupan. Itu jalan pemikirannya. Karena yang ketiga, kalau pelita menunjuk pada kehidupan, maka ayat 16-17 itu artinya adalah hidup orang Kristen tidak boleh disembunyikan. Jadi saudara, tidak ada ceritanya ya orang Kristen jadi seperti yang dilakukan oleh biksu-biksu itu ya. Lalu masuk biara, bertapa, tidak ketemu orang, tidak ketemu siapa-siapa. Tidak ada ceritanya hidup orang Kristen model semacam demikian. Sama sekali tidak memperkenalkan Tuhan. Orang seringkali bilang biksu-biksu itu lah baik sih. Dia tidak jati orang, tidak ngemplang uangnya orang, tidak berzina dan sebagainya. Iya, tapi dia dosa pasifnya luar biasa banyak. Dia tidak berbuat baik juga. Dia tidak nolong orang pada waktu kesusahan dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Kristen tidak pernah disuruh semacam demikian. Dan saudara, memang hidup orang Kristen tidak boleh disembunyikan. Itu benar. Cuma didapatkan dari ayat ini yang saya tidak setuju. Itu yang saya katakan. Saudara, sekarang saya kutip kata-kata William Barclay ya. Yang berkata demikian, ayat 16 menekankan sifat menyolok yang penting dari kehidupan Kristen. Kekristenan dalam hakikatnya adalah sesuatu yang harus terlihat. Adalah mudah untuk mendapatkan alasan-alasan yang bijaksana mengapa kita tidak memamerkan kekristenan kita di hadapan dunia. Dalam hampir setiap orang ada rasa takut yang bersifat naluri tentang menjadi berbeda. Kalau menjadi sama gampang saudara, tinggal ngikut ya. Menjadi berbeda ini yang takut ya. Dan dunia selalu mungkin menganiaya mereka yang tidak menyesuaikan diri dengan pola. Ya saudara, itu membuat orang Kristen lalu menyembunyikan kehidupannya. Takut untuk hidup berbeda dengan dunia. Wes disengit noy. Yang ngatur hidupnya orang lain, hidup Kristennya tidak muncul. Ya. William Barclay berkata lagi demikian. Bagaimanapun sukarnya hal itu, kita diwajibkan untuk tidak pernah malu untuk menunjukkan siapa yang memiliki kita dan siapa yang kita layani. Dan jika kita memandang persoalan ini dengan cara yang benar, maka hal itu tidak akan merupakan suatu kewajiban, tetapi suatu hak. Saudara, ada suatu hak ya. Kita hidup bagi Tuhan itu suatu hak. Saudara merasa kewajiban kalau harus hidup berbeda dengan dunia. Dunia bisa kerja nyelipat-nyelipat, tidak karu-karu dengan cara bolak-balik yang tidak karu-karu boleh. Kita harus lurus, jujur dan sebagainya. Merasa itu hak atau kewajiban. Merasa memberatkan, aduh repot jadi orang Kristen. Ya, tadi saya dengan Roy ngomong-ngomong hukum hari Sabat itu ya obong laku. Roy tadi pagi rambutnya belum dipotong saudara. Tahu-tahu sore potong. Dosa kamu potong rambut. Ya, karena mempekerjakan orang pada hari Sabat ini. Ya. Lalu saya mendiskusikan dengan dia hukum hari Sabat yang pernah saya bahas di sini saudara. Saudara, itu hukum hari Sabat tidak ada orang bisa jalankan, saya juga tidak bisa kok. Kalau kita mau paksakan, makan itu masak tidak boleh loh. Beli tidak boleh. Jadi mesti dimasak, Sabtunya dimakan Minggunya. Bisa makan kacang hijau gitu ya, podeng. Ada makanan begitu, orang makan roti taruh freezer, siap nondek. Rotinya disiapkan masuk freezer, mau dimakan tinggal keluar no. Dalam waktu singkat dia jadi roti biasa. Bisa kalau mau, maksakan. Tapi saudara, tiap minggu seperti itu gak gampang.
Di samping kalau gereja ngundang pendeta, kayak saya nanti pagi Kupang nabrak Minggu udah bisa makan di luar, dikasih podeng dan kacang hijau gitu toh. Nggak ada gereja lakukan seperti itu, saudara. Gereja yang paling nggak bisa melakukan, karena waktu yang udah hamba Tuhan nggak mungkin dilakukan. Kita kalau mau lakukan, hidup beda dengan dunia memang. Dunia shopping kapan? Minggu. Orang kesana, oh di pojok no. Mestinya kita nggak boleh shopping. Kalau orang jualan nggak boleh, orang yang beli mana boleh. Makan di restoran juga nggak boleh mestinya. Wong dia jualan nggak boleh, kita boleh beli. Lucu. Piknik itu nggak boleh. Seharusnya. Kalau ada yang belum dengar ajaran saya, pelajari fondasi kekristenan itu. Terus kapan piknik? Nyari hari libur, kapan? Nggak, saya nggak ngerti, pokoknya gak Minggu. Tapi kita biasanya piknik kapan? Ini Minggu, Sabtu Minggu, mau ya apa lagi? Pergi kerja di luar kota kan gitu kan. Tapi saya nggak boleh. Jalanan itu boleh kalau untuk pelayanan untuk Tuhan dan sebagainya boleh. Tapi kalau jalan-jalan nggak boleh. Ayatnya semua ada. Kalau kita mau nuruti, ya memang jadi berbeda dengan dunia. Saya pada waktu teman-teman kita ngajak piknik dan sebagainya, kita tidak mau, kita menjadi berbeda dengan mereka. Saya pikir sudah dipuji sebagai saleh. Tidak, dimaki-maki, munafik, apa segala macam, iya. Jadi saudara, memang tidak gampang hidup berbeda, tidak berdusta gitu ya. Saudara, dulu waktu saya masih kuliah, pertama-tama saya jadi Kristen, saya masih contek-contekan segala macam. Tapi sampai satu titik saya bertobat, saya tidak mau lagi. Saya bingung gimana orang minta tanya ini. Nggak diomongi, saya dimaki-maki sebagai medit. Dia memang takut maki-maki saya terang-terangan. Tapi uang ngerasa nih gerundel di belakang. Yang saya lakukan, saudara, saya setiap ujian duduk paling muka. Saya buat secepat saya bisa. Selesai periksa, kasihkan tinggal keluar. Tidak ada godaan untuk ditanyai orang atau apapun. Tapi tetap saudara itu menghadapi risiko dimaki-maki. Gak mau ngomong lah yang medit lah yang apa. Saya tidak ada pikiran medit atau apapun. Hanya demi Tuhan saya mau jujur. Kalau jujur itu bukan tidak mau nyontot toh, tapi tidak mau nyontoi juga. Tapi saudara, sangat tidak enak. Pasti tidak akan disenangi orang. Jadi dalam banyak kasus saya kira kita akan mengalami hal itu. Kalau kita mau hidup secara Kristen, mereka hidup secara dunia, kita berbeda dengan mereka, kita akan dijauhi, kita akan dianiaya, kita akan dikucilkan dan sebagainya dan sebagainya. Sudah anggap sebagai kewajiban atau sebagai suatu hak. Sekarang poin keempat, saudara. Orang yang berbuat dosa atau hidup jahat jelas justru tidak mau melaksanakan ayat 16-17 ini. Turu terbuka, tunjukkan semua. Lah, tidak mau, saudara. Ada orang-orang tertentu yang tidak peduli dosanya kelihatan orang, ada. Tapi itu pun saya yakin tidak semua dosanya dia berani pamerkan, saudara ya. Mereka tidak mau menunjukkan kehidupan mereka. Hal-hal tertentu bahkan banyak mereka sembunyikan. Mereka tidak akan senang, mereka bahkan mungkin malu jika dosa-dosa yang terlihat atau diketahui orang lain. Coba bandingkan dengan ayat ini ya, Yohanes 3, 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, kalau saudara sedang berbuat baik, katakanlah nolong orang, tahu-tahu disentrong lampu gitu ya, malam ya, nolong orang disentrong lampu. Ya mungkin kalau saudara rendah hati, saudara tidak lalu bangga atau bagaimana. Tapi ya saudara tidak terlalu bingung. Wah itu kata orang. Tapi bayangkan saudara sedang jadi maling ya. Malam-malam gangsi rumahnya orang atau sedang ngongkel-ngongkel mobilnya orang. Tahu-tahu sentrong lampu 1000 watt. Begitu kelihatan seadanya orang. Saudara senang? Tentu tidak ada senang. Lebih-lebih kalau sedang berzina dan bagaimana melakukan apapun tidak ada karu-karuan. Saudara. Pokoknya melakukan segala dosa atau sentrong kelihatan loh. Kamu sudah sama yang nyentrong kurang ngajar. Ya, saudara, kalau orang berbuat jahat, dia tentu tidak akan senang. Ya, tapi dalam hal seperti ini, saudara, ayat 17 ini berlaku. Dia tidak menunjukkan. Ayat 16-nya
dia tidak mau. Ya, tapi ayat 17-nya berlaku. Semua dosa akan disingkapkan. Tidak ada yang tertutup yang tidak dibukakan. Itu ayat 17-nya. Semua disingkapkan. Penyingkapan dosa bisa terjadi dalam hidup ini, tapi belum tentu. Tapi yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu pada penghakiman akhir zaman. Banyak dosa yang dalam dunia ini tidak akan tersingkap sampai kiamat, tapi nanti pada akhir zaman itu akan disingkapkan. Mari kita lihat dua ayat ini ya. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Apa yang tersembunyi dalam hati? Yang memalukan. Kalau yang bagus ya tidak apa-apa dibuka ya. Tapi yang memalukan, selalu kita punya pikiran yang tidak karu-karuan. Laki mikir cewek, kayak cewek mikir cowok dah. Atau mikir nipu orang, atau mikir yang munafik dan sebagainya. Pokoknya banyak, sangat banyak. Dan sekarang orang tidak tahu, saudara. Kalau orang munafik sama saudara, di muka saudara dia guyang-guyu, senyum-senyum sama saudara ramah sekali. Dalam hatinya, waduhmu. Ya. Dalam hatinya juahat sekali, saudara. Itu tak oke kan? Tidak akan tahu. Tapi nanti akhir zaman itu disingkapkan. Semua yang dalam hati yang buruk semua disingkapkan. Jadi saudara jangan merasa aman ya dengan dalam hati ada yang buruk, toh tidak ada orang tahu. Sekarang saudara poin B 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Terima pujian kalau yang dalam hatinya bagus, saudara ya. Barang melek, ya lain ceritanya. Saudara pikirkan ya, kalau pada akhir zaman itu semua yang dalam pikiran kita dan semua dosa-dosa yang memalukan dan sebagainya itu disingkapkan, dibukakan, bagaimana malunya orang-orang pada saat itu? Apakah orang Kristen bakal ikut malu? Pendeta saya pernah khotbah begitu ekstrim dalam suatu pemahaman Alkitab. Dia maunya memang tujuannya mungkin baik, saudara ya, supaya jemaatnya jangan berbuat dosa. Nanti akhir zaman kita juga akan disingkapkan dosa-dosa kita. Jadi orang kita semua pada berwabak, malu setengah mati karena dosanya dipamerkan di depan umum. Waktu saya mikir, saya tanya waktu Raja jawab, loh katanya dosa yang diampuni itu dilupakan sama Tuhan, tidak diingat-ingat, terus gimana kok dipamerkan lagi, gimana? Dia tidak bisa jawab sama sekali. Karena apa? Karena memang salah. Dosa siapa yang dipamerkan? Bukan dosanya orang Kristen. Dosanya orang yang tidak percaya itu yang dipamerkan. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dosa-dosa itu sudah dihapuskan, dikubur selama-lamanya, tidak diingat oleh Tuhan. Tidak ada kemungkinan itu dipamerkan. Dia bisa memamerkan waktu dalam hidup ini, kalau dia mau membukakan. Tapi tidak pada akhir zaman ya. Sudah, mari kita lihat beberapa ayat ini ya, yang mendukung apa yang baru saya katakan. Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 12. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sudah, ayat 10 ini kan kelihatannya Allah tidak adil ya. Bagaimana Allah kok bisa tidak adil? Tidak adilnya dalam tanda petik terjadi karena adanya penebusan Kristus. Karena dia tidak membalas setimpal dengan dosa kita, karena dosa kita dibayar oleh Kristus ya. Kita lanjutkan ayat 11-nya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur dari barat itu jauhnya berapa ya? Timur, barat, wah, tidak ada batasnya saudara ya. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Begitu jauh, masa mau dibalik lagi pada akhir zaman? Tidak mungkin ya. Tapi lebih lagi ayat ini yang kedua ya, Mika 7, 18, 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa
Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir-tubir laut itu jurang-jurang di dalam laut ya, yang terdalam kalau tidak salah sekitar 10 atau 11 km di Filipina ya. Lebih dalam daripada tingginya gunung yang tertinggi Mount Everest, cuma 8.800 sekian ya. Jadi saudara, digambarkan seperti saudara, bukan cuma kesalahan dihapuskan, dosa-dosa kita dilemparkan, tubir, tutup laut, tak kelihatan sama sekali. Masa mau digali lagi? Enggak. Lalu yang ketiga saudara, Yesaya 43:25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, ya, dikatakan Allahnya lupa. Allah nggak bisa lupa. Kalau kita memang bisa lupa, gampang lupa, pikun. Ya, tambah tua tambah pikun. Saya merasakan itu saudara. Kadang-kadang kamar kerjanya di atas, mau turun ke bawah mau ngambil sesuatu, sampai di bawah lali. Tahu tadi ya. Nanti ngambil hal yang lain, hal yang mau diambil nggak ingat saudara. Sampai di atas, gendeng kok bisa tak ambil ya apa sih? Pikun saudara, ya. Nah saudara, tapi kalau Allah, dia tidak bisa. Dia tidak mungkin lupa. Tapi yang dia lakukan saudara, dia tidak mengingat-ingat. Secara sengaja tidak mengingat-ingat dosa. Nah saudara, jadi kalau pada akhir zaman, apakah mungkin dia tidak mengingat dosa kita, dia bisa bongkar dosa kita pada pengadilan akhir zaman? Itu tidak memungkinkan. Saudara, kalau saudara betul-betul percaya Kristus, bahwa pada waktu Yesus mati, dia mati membayar dosa-dosa saudara semua tanpa kecuali, seperti sungguh-sungguh hari itu, maka saudara, semua dosa saudara dihapus total. Tuhan tidak ingat, tidak bisa diungkap lagi, bahkan pada pengadilan akhir zaman. Kalau ditunjukkan saja tidak bisa dihukum. Ngomong kosong. Makanya dikatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Dalam dunia ini pun tidak ada penghukuman. Ajaran ada, hukuman lain. Hukuman tidak bisa ada. Dalam dunia yang akan datang juga tidak ada. Jadi saudara, malu dan hukuman hanya untuk orang-orang yang belum percaya Kristus. Apakah dia orang kafir atau dia Kristen KTP. Sudah pada saat Kristus menderita dan mati di atas kayu salib, dia nyaris telanjang ya. Saya tidak tahu persisnya bagaimana, tapi yang jelas nyaris telanjang, jubahnya dan sebagainya diundi dan macam-macam. Dan dengan demikian saudara, bayangkan saudara, kalau saudara celana daleman tok itu ya, lalu dipajang di atas tiang begitu, bagaimana? Ya mungkin orang barat gak izin ya. Orang barat, orang Irian barat gak izin kabeh. Ya, Irian barat kotekan tok. Ya. Tapi saudara, kalau kita, wah ini luar biasa memalukan. Dan orang-orang Islam seringkali nyerang kayak beginian di Facebook. Udah, Tuhannya muda di atas kayu salib dan sebagainya. Saya bilang, saya tidak malu Tuhanku telanjang. Kalau enggak, aku yang telanjang. Dia telanjang, dia malu dan sebagainya, untuk memikul rasa malu yang seharusnya bagi aku. Dan karena dia sudah pikul, aku percaya dia tidak ada lagi rasa malu itu bagi aku pada pengadilan akhir zaman dan sebagainya. Jadi saudara, rasa malu yang seharusnya merupakan bagian kita sebagai orang-orang berdosa, Kristus sudah pikul itu semua. Siapapun saudara yang betul-betul percaya pada dia dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengalami penyingkapan dosa pada akhir zaman, dan tidak akan mungkin dipermalukan pada saat itu. Sebaliknya, kita dipermuliakan. Kita orang yang diberkati, bukan dikutuk. Kita orang yang dipermuliakan, bukan dipermalukan. Saudara, poin kelima. Keberatan terhadap pandangan yang pertama, yang menganggap bahwa pelita menunjuk pada kehidupan adalah, ini keberatan saya, saudara. Mengapa saya tidak setuju pelita menunjuk pada kehidupannya? Pertama, saudara, poin A. Sekalipun ayat 16-17 itu sama atau mirip dengan Matius 5:15, tapi penekanan konteksnya berbeda. Dalam Matius 5 itu konteksnya mempersoalkan orang Kristen sebagai terang dunia. Tapi dalam Lukas 8 ini konteksnya mempersoalkan sikap terhadap firman Tuhan, atau kita mendengar firman Tuhan. Bandingkan ayat 18, juga ayat 19-21, dan bahkan ayat 4-15, ayat 4-15 itu perumpamaan yang nabur di 4 golongan tanah yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan ayat 18, 19, 21 nanti kita akan lihat ya. Jadi saudara, konteksnya berbeda, itu poin pertama, poin A. Poin kedua, atau poin B.
Juga dalam Matius 5 itu sendiri belum tentu pelita harus diartikan hanya sebagai kehidupan, tetapi memungkinkan untuk mengartikannya sebagai firman Tuhan, mengingat terang itu memberi petunjuk dalam kegelapan. Ya saudara, ini alasannya mengapa saya tidak setuju pandangan pertama. Sekarang saudara, poin B, ini pandangan yang kedua. Kalau tadi pelita itu kehidupan, sekarang poin B ini pelita menunjuk pada firman Tuhan. Jadi arti dari ayat 16-17 adalah firman Tuhan itu tidak boleh disembunyikan, tapi sebaliknya harus dinyatakan kepada dunia. Dan itu pandangan yang saya terima. Tidak ada yang tertutup, yang tidak dibukakan dan sebagainya. Ini tidak berurusan dengan dosa atau apa sebetulnya. Kalau lihat konteksnya, berurusan dengan firman Tuhan, ya, bukan ditaruh bawah tempayan atau bawah tempat tidur. Dan tidak boleh lalu tidak dibukakan, harus dibukakan. Saudara, tempo hari saya mau masukkan tulisan saya tentang Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20 yang dipro kontrakan asli tidaknya itu ya. Dan saya pada waktu dulu membahas dan mempelajari, saya sampai pada kesimpulan kalau saya menganggap bagian itu tidak asli. Jadi 12,5 ayat terakhir dari Injil Markus 16 ayat 8b sampai dengan ayat 20, menurut saya adalah bagian yang tidak asli. Itu bukan termasuk Alkitab. Nah saudara, kalau kita memang belajar dalam buku, dari buku-buku dan sebagainya, buku tafsir dan sebagainya, kita tidak usah kaget akan lihat pro kontranya itu begitu hebat ya. Dan saudara, penafsir-penafsir modern mayoritas menolak. Kalau penafsir-penafsir kuno mayoritas menerima, tapi yang modern mayoritas menolak saudara. Sebetulnya kalau orang cukup ngerti buku, dia tidak akan mempersoalkan terlalu nemen sebetulnya apakah orangnya mau nerima atau nolak. Jangan pikir yang nolak ini yang berisiko. Aku buang firman Tuhan. Lah, kalau aku benar bahwa itu tidak asli, yang terima itu nambah firman. Jadi dua belah pihak berisiko. Yang terima bisa nambahi, yang nolak bisa ngurangi. Jadi setiap orang mesti belajar serius, menggumulkan, lalu pikir untuk dia sendiri, dia mau nerima atau nolak. Saya tidak akan menghakimi siapapun apakah dia mau nerima atau nolak, dan saya tidak akan menganggap sebagai orang sesat atau bagaimana. Tapi yang jelas orangnya mesti belajar. Ya, nah waktu itu saya mau masukkan dan saya kirim filenya ke Chandra. Chandranya bilang, wah ini dimasuk apa enggak? Dimasuk web apa enggak? Nggarai orang, tambah musuh kita. Saya jawab, itu bagi aku adalah kebenaran. Kalau itu adalah kebenaran, aku berani publikasikan, aku tidak peduli risikonya apa. Orang mau setuju aku atau tidak, itu urusan mereka. Mau maki-maki, mau ngamuk, gak peduli. Masukkan, saya tidak peduli. Itu kebenaran kok. Kenapa mesti takut memberitakan? Jadi saudara, kalau memang kebenaran, kalau memang itu firman, tidak boleh takut untuk menyatakan. Yesus sebagai satu-satunya jalan misalnya, kita tidak takut menyatakan. Nek di dalam gereja, nek sedang kumpul sama sing agama lain, berani tidak ngomong Yesus satu-satunya jalan, gak percaya dia masuk neraka, berani ngomong Yesus itu Allah, berani saudara ngomong di sini. Tritunggal, berani ngomong di sini. Tapi pada waktu berhubungan dengan mayoritas orang-orang agama lain yang anti Kristen, berani tidak ngomong Yesus itu Allah, Tritunggal, aku dukung. Berani tidak. Saudara, kalau itu memang kebenaran, kalau itu memang firman Tuhan, harus berani menyatakan. Firman Tuhan tidak boleh sembunyikan, sebaliknya harus dinyatakan. Kecuali kalau saudara menyembunyikannya itu bukan karena takut atau malu ya, tapi karena kebijaksanaan saja. Orang ini belum waktunya belajar itu. Kalau saya menghadapi orang Islam, kadang-kadang tanya Tritunggal, asal-asal saya jelaskan. Loh ini Yesusnya dia belum terima, mau belajar Tritunggal, saya suruh jelaskan. Orang Kristen saja setengah mati ngajari Tritunggal, kok lagi orang asal-asal saudara. Tapi bukan karena saya takut untuk memberitakan Tritunggal kepada mereka. Jadi saudara, kalau saudara menyembunyikan, ini pikir apa alasannya?
Kalau memang itu bijaksana, ya sudah. Ada saatnya memang belum waktunya diberitakan, jangan diberitakan. Tapi kalau karena takut atau malu, nggak bisa. Firman Tuhan kita harus berani untuk beritakan. Kebenaran harus berani untuk beritakan. Nggak peduli reaksi dari pendengar itu bagaimana. Sudah ada beberapa hal yang ingin saya persoalkan. Pertama, Kristus sendiri tidak ingin menyembunyikan pengetahuan atau firman Tuhan. Cara mereka yang salah dalam mendengarlah yang menyebabkan Kristus lalu menyembunyikan arti dari ajarannya dengan jalan mengajar menggunakan perumpamaan. Ya, dia ngajar. Andai kata mereka tidak sikapnya salah, mereka juga akan diberi penjelasan. Mengapa mereka tidak dikasih penjelasan yang kelompok tertentu? Karena mereka sikapnya brengsek. Saya juga sama, saudara. Saya ngadepi di Facebook orang-orang gak kena ini ngomong serius. Dia komen netip sandal sebentar, tak blok sama saya. Jengkel saya, orang kurang ajar ini. Ini orang gak niat debat, tetap serius ngomong firman. Ngomong nitip sandal, nyeruput kopi, tak blok, please, gak usah ngomong. Gak usah dengar firman, selesai. Karena orang seperti ini memang gak niat. Apakah Yesusnya salah pada waktu dia melakukan semacam demikian? Orang-orang itu tidak niat. Dia ajar dalam perumpamaan, tak usah ngerti. Tapi yang niat, dia berikan artinya. Saudara, dia bukan menyembunyikan arti. Tapi karena mereka memang tidak ada gunanya diajar, lalu dia sembunyikan untuk mereka. Saudara, bandingkan dengan ayat 18 ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, semua orang mendengar dan mendengar itu lain. Ada yang mendengar mendelik, metenteng dan semua rasanya dikonsentrasikan. Ada yang dengarnya dengar. Dulu ada orang yang ikut sekolah minggu, ikut pelajaran katekisasi dan sebagainya. Ya dengar dengan cara seperti itu, saudara. Anak sekolah minggu itu ada yang ngomong-ngomong sama konconya, guyonan kayak di rumah, tapi aneh, ditanya dia ngerti apa yang diajar. Tapi saudara, apakah itu dengar yang baik? Saya tidak percaya. Tidak ada kemungkinan saudara kita guyonan, ngomong-ngomong dan sebagainya. Memang biar pun ngerti, tapi bisakah masuk dalam hati? Itu yang tanya besar. Ya, jadi saudara, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau saudara punya kerinduan, dengar dengan baik, kamu akan diberi pengertian. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Dia anggap ada padanya itu tidak sungguh-sungguh ada. Dia kira dia ngerti firman, dia kira dia senang firman, ada tuh yang enggak, itu pun diambil. Habis tak ada apa-apanya, habis kabeh. Makanya sudah orang tidak punya kerinduan firman itu suatu sikap yang sangat berbahaya. Saya tidak punya kerinduan, tidak punya cinta pada firman, satu keadaan yang sangat berbahaya. Kan Tuhan bisa cabut semua dan saudara tidak punya apa-apa yang tersisa. Blas, habis total. Sekarang mari kita bandingkan dengan Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ingat ya, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sudah, kata camkanlah ini diterjemahkan berbeda-beda. King James dan RSV take heed atau perhatikanlah. NIV consider carefully, pertimbangkanlah dengan seksama. NASB take care atau peliharalah. Yang manapun yang kita ambil, saudara, ayat ini tetap menunjukkan bahwa kita harus mempunyai sikap yang baik terhadap firman Tuhan, atau dalam persoalan mendengar firman. Dengar dengan baik, bukan untuk dilupakan. Ingat, dicamkan. Ya, saudara, sekarang poin yang kedua. Setelah para murid mendengar dan mengerti firman Tuhan, mereka harus memberitakannya.
Pulpit Commentary berkata demikian, apa yang tersembunyi dalam pikiran dari murid-murid harus mereka nyatakan kepada dunia pada waktunya. Kebenaran yang dinyatakan oleh sang guru pada mereka dalam kegelapan harus mereka nyatakan dalam terang. Dan dengar, sekarang yang dengar ini kamu tidak boleh tutupi, simpan, tidak, perintahkan. Mari kita lihat Matius 10, 26, 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, perintahkanlah itu dari atas atap rumah. Saudara, ini hyperbole ya. Jangan lalu pulang-pulang naik genteng ya. Woi, bertobatlah. Ya saudara, dimasukkan rumah sakit jiwa bisa. Ya, tentu saja ini hyperbole ya. Tapi jelas ya, kalau kita terima firman, saudara jadi pemberita firman. Belum tentu melalui khotbah saudara, tapi setidaknya bisa ngomong pribadi, atau kirim SMS, atau email, atau apapun. Tapi pokoknya beritakan. Tidak bisa ditutup sendiri. Beritakan pada orang. Kita selalu harus jadi saluran. Terima firman, beritakan firman, terima firman, beritakan firman. Maka Tuhan akan terus menambah saudara dengan pengertian yang baru. Tapi kalau terima, stop. Terima, stop. Tuhan pikir, buat firman ini mandek kayak gak usah, ada gunanya kasih dia. Jadi kalau saudara memberitakan, terus memberitakan, itu akan tambah terus, maju, dan seterusnya. Saya lanjutkan dengan kutipan dari Pulpit Commentary yang berkata demikian. Murid-murid telah menerima penjelasan Yesus tentang perumpamaan yang pertama, dan sekarang ia menerapkan lebih lanjut kepada kasus mereka. Ia berkata kepada mereka bahwa mereka dimaksudkan untuk menjadi terang dalam dunia, dan ia tidak mempunyai maksud untuk meletakkan mereka di bawah gantang atau ranjang atau tempat tidur, di mana terang itu akan hilang dan tak berguna, tetapi pada kaki dia untuk menerangi semua yang memasuki rumah. Saudara, jadi harus memberitakan ya. Kita belajar lalu beritakan. Saudara mungkin banyak belajar, mungkin banyak mendengar firman, tapi yang dipertanyakan sekarang, apakah saudara memberitakan firman itu kepada orang-orang di sekitar saudara? Di gereja ini banyak Injil, di gereja ini banyak firman, dan saudara terima banyak. Tapi ingat ya, terima banyak, tanggung jawabnya juga tambah banyak. Selalu seperti itu ya. Dalam hal apapun juga. Saudara yang punya IQ tinggi diminta tanggung jawab, kamu apakan IQ tinggimu? Nah, IQ yang 70 ya mau diapakan? Ya tetap ada tanggung jawab ya, tapi ya tanggung jawab untuk IQ 70. Saudara punya uang 100.000, saudara diminta tanggung jawab untuk 100.000. Saudara punya uang 100 miliar, saudara diminta tanggung jawab untuk 100 miliar itu. Saudara punya pengetahuan Alkitab sedikit, saya diminta tanggung jawab, kamu apakan pengetahuan yang sedikit itu? Beritakan kepada siapa? Tapi saudara terima banyak, tanggung jawabnya banyak juga. Diapakno firman seakhir-akhir itu? Disimpan untuk dirimu sendiri, atau diberitakan kepada orang lain? Jadi ingat ya, terima banyak itu kelihatan enak, tapi sekalipun enak, ada hal yang mendampingi, yang ya dalam tanda petik lah, tidak enak. Tanggung jawab kita makin besar. Lukas 12, 47, 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini yang saya sekarang tekankan ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, kita selalu mesti beritakan firman. Saya tadi berikan kepada Roy, atau pinjamkan kepada Roy USB saya. Isinya buku-bukunya Calvin dan Agustinus, Warfield, John Owen, lalu Arthur Pink, lalu Spurgeon, lalu ada satu lagi tafsiran-tafsiran. Banyak sekali, mungkin sampai Roy mati belum selesai baca kembali. Saya tidak pelit dengan firman, saya tahu Roy senang belajar, saya kasihkan.
Ada orang yang punya seperti itu, diminta begitu, waduh, amit-amit, pelitnya setengah mati. Dia sendiri tidak belajar, ngasihkan tidak mau. Saudara, kita diminta untuk belajar, tapi setelah itu menyampaikan, memberikan kepada orang lain. Sekarang saudara, kita masuk poin kedua, ayat 18-nya. Tadi kita bahas ayat 16-17, sekarang 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. So, pertama poin A, saudara, ayat ini berhubungan dengan mendengar firman Tuhan. Ya, dan Leon Morris memberikan komentar seperti ini. Tentu saja ini bukan suatu berita yang membesarkan hati untuk golongan yang berada atau beruang. Bukan beruang ya, beruang. Ini dihubungkan dengan mendengar firman Allah. Jika kita menggunakan apa yang Allah berikan, itu akan bertambah. Dan kata-kata selanjutnya menekankan kebenaran yang sebaliknya. Jika kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan, kita akan kehilangan bahkan apa yang kita kira kita punyai. Ini merupakan kehilangan total. Saudara, karena itu jadilah orang yang sampaikan, saudara akan terus dapat. Nggak usah takut, waduh, nek tak sampaikan ini muridku lebih pintar dari aku. Kalau dia lebih pintar dari saudara, bagus lah, puji Tuhan. Senang yang lain jadi goblok. Dan murid lebih pintar dari gurunya memungkinkan. Tetapi kalau gurunya juga belajar, ini muridnya maju, gurunya maju lagi tak? Kenapa mesti takut? Dan kalau memang toh biarin. Memangnya kita nggak mau disalib terus? Kalau semua orang kepingin murid kalah pintar sama gurunya, nanti muridnya punya murid lagi, dia mau muridnya lebih goblok lagi, terus turun. Itu ceritanya Stephen Tong dulu, saudara ya. Dulu tuh guru silat selalu kalau punya murid, mesti ada 1-2 jurus yang disimpan untuk dia sendiri. In case ada murid yang memberontak, aku punya pegangan bunuh dia. Nanti muridnya punya murid lagi, simpan lagi 1-2 jurus untuk dia sendiri. Berkurang sampai Stephen Tong tidak bisa apa-apa kata dia. Tidak bisa silat belas. Karena dikurangi terus habis. Nah saudara, kalau dalam firman Tuhan kita seperti itu silakan saudara. Tapi saya lihat dalam firman Tuhan yang terjadi sebaliknya ya. Orang belajar dari orang lain, bukunya nombor-nombor. Dan bertumbuh luar biasa, makin maju bisa. Sangat banyak orang yang menyalip orang-orang yang dahulu. Bapak-bapak gereja itu sudah pikir pintar. Tertentu toh yang pintar saudara. Banyak yang ngawur pol-polan habis-habisan, tidak karu-karuan. Ada yang tanya, kamu sama bapak gereja ngerti mana? Ya ngerti aku telo kamu. Dia ngawur tidak karu-karuan kok. Keselamatan karena iman saja. Banyak bapak gereja salah saudara. Tentang Tritunggal, tentang Kristus jangan ngomong. Banyak-banyaknya yang salah. Baru abad keempat baru mulai genap. Tapi abad 1, abad 2, abad 3 tidak karu-karuan. Sangat banyak tidak karu-karuan. Tapi maju. Terus beritakan. Angkatan yang akan datang lebih maju. Puji Tuhan kalau angkatan yang akan datang lebih maju. Mundur terus, keretanya hancur lebur saudara. Lagi 1000 tahun tidak ada pengertian Alkitab belah dalam dunia ini kalau seperti itu ceritanya. Jadi kita taruh semua bahan di web gratis, semua orang bisa lihat bahan saya banyak, taruh semua. Tidak pakai bayar, tidak pakai apa. Ada berapa orang yang mau lakukan seperti itu? Biasanya orang pelitnya setengah mati saudara. Firman Tuhan pelit. Buku dijual, saya juga jual, tapi saya taruh gratis, orang mau tidak bayar, bisa. Tapi ada orang-orang yang enggak, taruh gratis, buku gak payu. Jadi tidak ada yang gratis, buku tok. Ya maunya cari duit, bukannya bahkan firman. Sudah, mari kita punya sikap seperti ini ya, menyebarkan firman, mati-matian. Makin kita sebarkan, makin Tuhan akan beri kita lagi. Makin kita tidak sebarkan, makin kita sendiri berhenti maju dalam pengertian. Sudah jelas bahwa ayat 18 ini pertama ya, tidak dimaksudkan dalam persoalan uang atau materi, tapi seringkali hal ini berlaku juga
dalam persoalan uang atau materi. Kalau ayatnya strict tidak bicara uang atau materi, ya, tapi tetap sebetulnya bisa diberlakukan. Sebetulnya biarpun strict ayatnya tidak bicara soal itu. Dalam hal materi, saudara, orang yang sudah punya banyak uang juga lebih gampang dalam cari duit lebih banyak lagi. Sudah ada bondoi, saudara. Saudara misalnya pintar masak gitu ya, buka restoran langsung kuat deh, wah namanya Kertoharjo begitu ya, udah wabe lengkap, sudah bondoi ada, cari duit gampang. Tapi saudara, saya tidak punya duit ini, pintar masak banda, jual setengah mati, buka warung gak ada sih mau warung. Jadi saudara, banyak hal semacam demikian. Orang miskin sukar cari duit, orang kaya lebih gampang cari duit. Tetapi ini memang tidak mutlak ya, karena seperti yang dikatakan firman Tuhan, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Matius 6 ayat 24. Saudara, yang kedua dimaksudkan dalam persoalan mendengar firman Tuhan. Ini ada 18 ya, dimaksudkan dalam persoalan mendengar firman Tuhan. Dan buku komentar berikan komentar demikian: murid yang sungguh-sungguh, sabar, rendah hati, dan rajin tanpa henti-hentinya akan diberi kuasa-kuasa yang selalu bertambah. Sementara seorang murid khayalan, malas, dan merasa diri cukup akan dihukum dengan penyusutan perlahan-lahan dari sedikit terang yang telah bersinar dalam jiwanya. Sudah terangnya bersinar cuma sedikit, menyusut lagi sampai bled, entek bersih. Sudah itu kalau murid khayalan, malas, merasa dirinya cukup. Tapi kalau muridnya itu sungguh-sungguh, sabar, rendah hati, rajin tanpa henti-hentinya, naik terus, bertambah. Coba introspeksi dan pikir sendiri ya. Soal termasuk murid yang sebelah mana dari dua jenis ini? Dan maukah berusaha jadi murid yang sungguh-sungguh, rajin dan sebagainya? William Hendriksen berkata demikian, dalam persoalan rohani, berdiri diam merupakan sesuatu yang mustahil. Seseorang mendapatkan atau kehilangan, ia maju atau mundur, turun. Data netral, saudara. Ya, atau mendapatkan tambah pintar, atau kehilangan. Saudara, kalau memberitakan itu jangan pikir kita kehilangan. Makin kita memberitakan, makin ingat apa yang kita ngerti itu ya. Menghafal ayat itu tidak perlu dihafal kalau saudara rajin memberitakan. Ingat dengan sendirinya. Mengapa pengkhotbah itu ingat banyak? Karena dia banyak khotbah. Memang kalau banyak khotbah tanpa ayat, dia juga tidak akan ingat apapun. Tapi kalau dia khotbah dengan banyak ayat, maka terus khotbah otomatis ingat. Ya pasti ada sedikit lupa, tapi ada yang nyantol, tambah. Maka ingatan ayatnya akan lebih banyak, dan ingatan firmannya akan lebih banyak. Ini juga membuat ya, guru disalib murid itu sukar. Kecuali muridnya juga guru. Kalau muridnya hanya murid, sukar muridnya nyalip gurunya, karena gurunya ngajar, muridnya cuma dengar. Ya. Jadi saudara, mari kita semua jadi guru. Bukan di tempat yang sama, di sini kabeh jadi guru, ya rusak saudara ya. Tapi saya di sini guru saudara di tempat lain guru orang lain dan sebagainya. Itu akan memajukan diri saudara sendiri. Karena komentar dari William Barclay ya, ayat 18 memberikan hukum universal bahwa orang yang mempunyai akan mendapatkan lebih banyak, dan bahwa orang yang tidak mempunyai akan kehilangan apa yang ia miliki. Jika seseorang sehat secara fisik dan menjaga dirinya sendiri supaya sehat, tubuhnya akan siap untuk usaha-usaha yang lebih besar. Jika ia membiarkan dirinya sendiri lembek, ia akan kehilangan kemampuan-kemampuan yang ia miliki. Makin banyak seorang murid belajar, makin ia bisa belajar. Tetapi jika ia menolak untuk terus belajar, ia akan kehilangan pengetahuan yang ia miliki. Ini merupakan suatu cara lain untuk mengatakan bahwa tidak ada berdiri diam dalam kehidupan. Dalam sepanjang waktu, atau kita maju, atau kita mundur. Orang yang mencari akan selalu mendapat, tapi orang yang berhenti mencari akan kehilangan apa yang ia miliki. Saya tidak setuju dengan kata-kata bagian awal dari William Barclay ini ya. Ayat 18 ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk jadi hukum universal dalam segala hal,
Sekalipun harus diakui bahwa kata-kata ini bisa benar dalam banyak hal, tapi bukan segala hal. Gereja yang punya banyak jemaat, saudara, gampang untuk nambah jemaat ya. Misalnya kayak Mawar Siaran yang di Cempaka tuh ya, mayoritas orang anak muda. Anak muda kafir-kafir itu kepingin koncoan saja. Wih, nambah sendiri. Nggak usah repot-repot ngadakan apa-apa. Wah, barang datang ke sini. Aduh, cewek naik 2-3, cowok sitok. Wis, gak. Akhirnya nggak bisa nambah. Yang sedikit suka nambah, yang banyak, wah, nambahnya. Tapi saudara, banyak hal seperti itu, cuma tidak selalu seperti itu dalam segala hal ya. Jadi saudara, dia memberikan contoh juga tentang orang dalam hal otot ya. Kalau orang itu sehat dan dia jaga, dia olahraga dan sebagainya, makin gampang dia nambah kesehatannya, nambah ototnya. Saya fitness, jadi saya tahu yang seperti itu ya. Satu orang di fitness center itu sudah umurnya 64. Dia 4 atau 5 tahun lebih tua dari saya. Tangannya, lingkar tangannya begini ya, lebih gede 5 cm. Angkatannya sudah tidak usah dia banding nomis, saya ambil nih angkatan dia. Dan bagi dia tuh saya heran tuh, dia pergi ke luar negeri 3 minggu ya. Nek saya pergi mana saja 3 minggu, pokoknya 3 minggu gak latihan. Maksudnya 3 minggu gak latihan, apa itu kemana ya? Waduh, kempos kabeh ototnya. Dia 3 minggu gak latihan, angkatannya gak berubah. Belas saya heran, kok iso loh. Memang kalau urusan napasnya dia turun, jadi naik sedikit-sedikit lagi, tapi angkatan gak beda. Tapi heran saya, kok bisa dari mana? Dia sudah latihan 40 tahun. Itu persoalannya. Gak akan bisa sama. Beda antara orang yang memang sudah latihan puluhan tahun dan dulu sangat serius. Saya biar berangkat besi, saya enggak latihan serius seperti dia. Saya juga enggak kepingin kuat desa Arnold begitu, enggak. Orang nanti bertobat semua, tapi karena takut kepada saya, bukan karena diyakinkan ya. Kelihatan sing jadi kuat, jadi bertobat, ya terima Yesus semua. Tapi gak balik ke gereja ya. Saya enggak mau yang teman-teman itu, tapi memang saya enggak senang lah ya. Saya yang penting itu buang perut yang bendul itu ya, itu yang paling penting ya. Tapi kalau gede ya pokoknya saya tidak senang keceng, tapi terlalu basah namun saya juga tidak senang ya. Saya memang maunya segitu, tapi ini dalam soal selera saja ya. Tapi poinnya dia cukup benar. Kalau orang sudah gede, wah nambah gede lagi enaknya, jaga dan pakainya enak. Tapi yang keceng mau gede, waduh setengah mati saudara. Sekarang saudara kita masuk dalam poin B ya. Beberapa cara mendengar firman Tuhan. William Hendriksen berkata demikian. Sebagian orang hampir tidak mendengar sama sekali. Yesaya 40 ayat 21. Sebagian lain mendengar hanya untuk mendapatkan penghiburan. Yeskiel 33 ayat 31-32. Sebagian lain mendengar untuk mencari kesalahan. Markus 12 ayat 13, Lukas 11 ayat 54. Sebagian lagi mendengar untuk mendapatkan hikmat yang benar dan menggunakannya dengan baik. Kisah 17 ayat 12. Saudara, ini cirinya William Hendriksen ya, memberikan ayat sering gak cocok. Dia bilang sebagian orang hampir tidak mendengar sama sekali. Dia pakai ayat Yesaya 40 ayat 21. Coba dibaca ya. Ayatnya berbunyi, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Menurut saya kok ayatnya gak cocok, babar belas ya. Lalu poin yang kedua itu juga ya, dia mengatakan bahwa sebagian lain mendengar hanya untuk mendapat penghiburan. Ayatnya Yeskiel 33, 31, 32.
Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Apa hubungannya, saudara? Ya, ini orang yang mendengar tapi tidak melakukan, tapi bukan mendengar hanya untuk cari hiburan, sama sekali tidak ada poinnya, saudara. Ya, tapi ayat yang lain cocok. Markus 12:13. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan satu pertanyaan. Dengar, cari kesalahan, bukan untuk belajar, cari kesalahan. Lukas 11 ayat 54. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasar sesuatu yang diucapkannya. Ini sama, dengar untuk cari kesalahan. Lalu ini yang dengar dengan baik. Kisah 17:11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada, lebih baik ini mestinya lebih mulia ya, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi saudara, dua ayat yang teks pertama tadi tidak cocok, tapi yang lain ini cocok. Jadi ini kata komentar dari Bill Harrison, ada macam-macam orang dalam mendengar. Kelihatannya banyak, tapi yang satu dengar seperti ini, yang satu dengar seperti itu, sampai yang dengar seperti itu. Yang dengar sungguh-sungguh serius itu tidak terlalu banyak. Tapi saudara, itu perlu dicari orang yang semacam demikian. Dan saudara sendiri introspeksi, jadikan saudara, diri saudara sendiri orang yang seperti itu. Berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, 1000% konsentrasi dan sebagainya dalam acara firman. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin C, saudara. Ketidakberhasilan dalam suatu pemberitaan firman Tuhan tidak harus merupakan kesalahan dari pemberita firman. Sama seperti kalau penabur itu nabur, ada yang jatuh di tepi jalan, yang tanah bersemak duri dan sebagainya, lalu tidak berbuah dan sebagainya. Salah kasih penaburnya, bukan salah penaburnya, salah tanahnya, saudara. Di sini sama, saudara ya. Jadi tidak selalu firman Tuhan diberitakan lalu tumbuh, berbuah dan sebagainya. Belum tentu kesalahan dari pemberita firman kalau terjadi kondisi semacam demikian, tidak bertumbuh, tidak berbuah dan sebagainya. Tapi bisa kesalahan dari pemberita firman, tentu bisa. Cuma tidak harus kesalahan dia. Beberapa komentar berkata demikian, adalah cara mendengar yang merupakan hal yang utama. Motivasi, keinginan, tingkat ketertarikan dari hati dan jiwa pada waktu mendengar. Orang-orang suka atau condong untuk menyalahkan si pembicara, menyalahkannya karena kurangnya hasil. Itu memang memungkinkan dan tidak diragukan bahwa seringkali memang demikian. Tetapi bagaimana tentang orang-orang itu sendiri? Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya sendiri. Dikatakan bahwa kefasihan ada pada pendengar. Kristus mengingatkan kita bahwa di mana ada kegagalan, pendengarnya sedikitnya ikut bersalah. Saudara, memang kalau yang ngajar betul-betul ngajar ajaran sesat, ya tumbuh ya. Cuma saudara nanam enceng gondok, ya yang tumbuh enceng gondok, nyebarnya cepat sekali, saudara. Tapi kalau saudara tanam anggur, tanam gandum dan sebagainya, lah ini yang nanti ada hama ini, hama itu dan sebagainya. Tapi saudara, memang kalau orang ngajar bisa ya. Pengkhotbah yang bundel, tidak karu-karuan, dia tidak pernah persiapkan dengan serius, dia memang tidak punya karunia memberitakan firman ataupun menyusun khotbah. Bagaimana orang bisa dengar? Saya kalau dengar pengkhotbah yang bundel, tidak karuan ujung pangkalnya, saya pun tidak bisa konsentrasi. 1 jam, setengah jam mandek, saya nggak bisa bagaimana orang satu ini. Saya tidak bisa dengar. Dan kalau seperti itu, apakah salah saya? Salahnya dia, saudara. Dia tidak persiapan, tidak karu-karuan, sama sekali kacau balau. Bagaimana bisa mendengar? Tidak memungkinkan. Tapi saudara, seringkali kesalahan itu ada pada pendengar memangnya. Khotbahnya sudah disusun dengan baik dan sebagainya, tapi yang mendengar ini yang kacau balau, tidak karu-karuan. Mendengar tanpa persiapan bisa. Saudara datang ke gereja dalam keadaan capek, ngantuk, baru dari luar kota dan sebagainya. Lalu saya khotbah, ini sudah hampir 1 jam ya.
Kalau khotbahnya sampai 1,5 jam atau sampai 2 jam, waduh teweler, ngantuk tidur. Apalagi nanti kelas kristologi, saudara ya. Jangan datang kalau sudah capek, tidak karu-karuan, buat datang aja daripada megel saya. Sepet mata saya lihat kalau orang dengar kristologi tidak dalam keadaan serius, dengar buat datang. Karena tidak ada gunanya, saudara. Itu sukarnya bukan main, butuh konsentrasi luar biasa. Terus saudara, bagaimana sikap saudara dalam mendengar? Kerinduan, keseriusan, menyiapkan secara fisik. Jangan datang dalam keadaan capek, ngantuk dan sebagainya. Atau saudara tidur saudara malam sebelum minggu. Malam minggu itu sebetulnya tidak boleh tidur malam-malam. Wah, ini aku ini anak remaja, pemuda mana bisa malam minggu ya. Terkadang ya itu remaja kafir, saudara ya. Remaja Kristen tidak seharusnya begitu. Siap untuk besoknya mau kebaktian, sudah mau bergadang sekarang. Gak niat kebaktian, gak niat dengar firman. Jadi dalam PA, ya PA ini memang agak repot ya. Karena orang kerja, ini hari kerja ya. Orang kerja mau diapakan, dia capek datang. Wah, saya tidak bisa ngomong kalau seperti itu. Tapi kalau dalam kebaktian tidak ada excuse, karena hari Minggu ini mestinya tidak boleh kerja. Lalu apa alasannya? Capek, ngantuk dan sebagainya, itu omong kosong. Kecuali ya saudara memang kayak saya punya problem tidur, lalu tidak bisa tidur malamnya, lain cerita. Tapi saudara, kesengajaan melakukan sesuatu ini itu sehingga datang capek, tidak bisa konsentrasi dan ketiduran dan ngantuk dan sebagainya. Ini cara mendengar yang buruk. Yang khotbah sebagus apapun, saya tetap tidak akan dapat apapun. Sudah bandingkan dengan perumpamaan penabur ayat 4-15 yang menunjukkan bahwa gagal atau tidaknya itu tergantung jenis tanah ya. Yang nabur itu sepinter apapun sudah ya. Kalau dia naburnya di tepi jalan, biarpun dia naburnya tuh hati-hati ditaruh, benihnya tuh jangan sampai mati, ditaruh pelan-pelan gitu ya. Ya tetap gak cukul. Gak tumbuh dah. Nek tanah subur itu sawat nolak benihnya, wah, ya cukup juga. Ini tidak berarti tergantung tanah ya, di sawat no jugul. Jadi aku nek khotbah tak sawat no ae. Khotbah tak kena pokoknya tergantung tanah kok, tentu tidak. Pengkhotbah harus mati-matian berusaha untuk menyampaikan berita itu sebaik mungkin. Tapi tetap nanti berhasil ini tanahnya bagaimana, itu yang menjadi masalah. Ya memang kita jadi tanahnya bagaimana tergantung Tuhan nanti, tapi itu bukan yang saya persoalkan sekarang. Tanah tepi jalan, mau dengar pengkhotbah siapa, Yesus pun atau Paulus dibangkitkan khotbah lagi, ya tidak ada gunanya, sudah memang tepi jalan. Tapi saudara, itu tanah yang subur, piano yang khotbah itu geki, ya saudara bertobat nanti. Dia akan berkata Yesus mati dan bangkit untuk kamu. Bertobat orangnya saudara. Cuma bodohnya dia cuma itu tok, ya orangnya bertobat. Ya. Saudara, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Ini bagian yang terakhir saya kira ya. Ibu dan saudara-saudara Yesus. Kita lihat di dalam ayat yang ke 19 sampai dengan 21, kita baca sekali lagi ya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, beberapa poin ini saya bahas ya. Pertama ya, bandingkan ayat 19 sampai 21 ini dengan Markus 3 ayat 31 sampai 35 dan Matius 12 ayat 46 sampai dengan 50. Ini paralelnya ya. Jadi sudah bisa baca sendiri, saya tidak belikan di sini. Baik dalam Matius maupun Markus, bagian ini terjadi sebelum perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, Lukas sesudah ya. Lukas memang sering tidak kronologis. Kalau saya lihat pencobaan di padang gurun 2 dan 3, dia juga terbalik dibandingkan Matius. Jelas Matius yang benar karena pencobaan ketiga setannya diusir. Tidak memungkinkan seperti urut-urutan dalam Lukas. Tapi Lukas kembali
Dia memang sering tidak kronologis. Nanti dalam persoalan Yudas dan pakai banyak hal tidak kronologis. Memang dia menyusun dengan pemikiran berbeda, dia tidak kronologis. Karena saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Saudara-saudara Yesus itu, kalau menurut saya yakin itu adalah anak-anak dari Maria. Gak akan ada orang Katolik yang mau terimanya. Maria punya anak, jadi kurang ajar. Ya, ini Katolik gak mau terima saudara. Maria perawan yang abadi. Dan Yusuf main-main berani odode. Itu bojone gak boleh. Gak peduli bojone. Maria melahirkan anak Allah, Yesus, berani odode. Sama bapak disambar petir itu si Yusuf. Kasihan banget itu Yusuf ya. Kawin, sudah mengandung, suruh ngawin, sudah melahirkan, tidak boleh hubungan seks sampai mati. Makanya Yusufnya matinya cepat kelihatannya. Stres saudara. Ya. Waktu Yesus mati itu sudah tidak diceritakan Yusuf. Kenapa kok Maria diserahkan kepada Rasul Yohanes? Saudara-saudaranya masih kafir. Serahkan pada Rasul Yohanes. Kenapa tidak Yusuf? Banyak rasul bilang Yusufnya sudah kin. Mungkin memang Katoliknya benar barangkali. Tak dikasih seks terus, mati cepat dia. Ya. Saudara, saya tidak percaya omong kosong seperti itu. Calvin percaya. Calvin percaya Maria perawan yang abadi. Ya, Katoliknya tidak bisa hilang dia dalam persoalan itu. Tapi saya tidak percaya itu sama sekali. Darvel Gallenhuys berkata demikian. Karena dalam perjanjian baru, saudara-saudara dan bahkan saudari-saudari Yesus sering disebutkan dengan cara yang paling alamiah atau wajar atau biasa, seakan-akan mereka adalah saudara-saudara dan saudari-saudarinya sendiri dilahirkan oleh Maria. Ini sederetan ayat ya, Matius 12 ayat 46, Matius 13 ayat 55, Markus 3 ayat 32, Markus 6 ayat 3, Yohanes 2 ayat 12. Dan karena dalam Lukas 2 ayat 7 ia disebut sulung, ini waktu dia dilahirkan ya, anaknya yang sulung ya, terpisah dari bermacam-macam pertimbangan yang lain, tidak ada keraguan bahwa Tuhan betul-betul mempunyai saudara-saudara dan saudari-saudari sedarah. Pandangan Roma Katolik bahwa saudara-saudara dan saudari-saudari itu adalah saudara-saudara tiri dan saudari-saudari tiri dalam kurung anak-anak dari Yusuf oleh istri yang terdahulu, atau saudara-saudara sepupunya, sepupu Yesus ya, tidak mempunyai dasar dan tidak akan pernah ada kalau bukan karena Epifanius, Jerome, dan pemimpin-pemimpin Roma atau Katolik, Roma Katolik ya, belakangan yang memeluk atau mempercayai pertapaan yang palsu dan menganggap Maria sebagai seorang perempuan yang tetap perawan sepanjang hidupnya. Bahkan Tertullian berkeras untuk mengartikan saudara-saudara dan saudari-saudari Yesus sebagai betul-betul anak-anak Maria. Kalau saya tidak ragukan sedikit pun ya, yang disebut saudara dan saudari itu jelas betul-betul anak Maria. Saya punya dasar yang lain yang sangat kuat dalam hal itu. Saya di sini bukan menjelaskan tentang itu, jadi saya cuma bahas sepintas. Tapi saudara, kita bisa yakin bahwa Alkitab memang mengajarkan Maria dan Yusuf setelah Marianya melahirkan Yesus, mereka hidup sebagai suami istri yang normal, hubungan seks seperti biasa, dan mereka juga punya anak-anak, dan itulah yang disebut saudara-saudara dan saudari-saudari Yesus. Ya saudara, memang setengah saudara ya, karena bapaknya mereka Yusuf, tapi Yesus bapaknya kan bukan Yusuf, dia tidak punya bapak jasmani ya. Setengah-setengah saudara, tapi pokoknya saudara dan saudari, betul-betul anaknya Maria. Jadi tentang keperawanan yang abadi dari Maria, bagi saya itu adalah omong kosong. Maria perlu keperawanan itu sampai dia melahirkan Yesus. Setelah dia melahirkan Yesus, setelah teologis keperawanannya tidak ada gunanya belas. Apa gunanya dia perawan, saudara? Kalau dia belum melahirkan Yesus sudah gak perawan, pertama nubuatnya gak cocok, saudara. Kedua, wah Yesus anak sopo ini kalau dia tidak perawan. Tapi dengan dia perawan, bukan anaknya orang laki lain. Ya, ini Roh Kudus yang bekerja secara mujizat. Jadi dibutuhkan sampai dia melahirkan. Tapi setelah itu, apa maunya dipertahankan? Ini sentimental yang konyol, saudara. Ya, sama sekali tidak ada gunanya dipertahankan. Tapi Katolik, mati-matian pertahankan keperawanan yang abadi ini. Nah, tidak percaya sedikit pun. Yang ketiga, saudara,
Kedatangan Maria dan saudara-saudara Yesus pasti dengan maksud atau cara yang tidak bisa dibenarkan. Mereka datang, kan Yesus sudah ngajar. Mereka datang, tidak bisa masuk, terhalang orang banyak. Lalu orang kasih tahu Yesus, saudara-saudaramu sama mamamu datang. Siapa saudara-saudaraku? Siapa mamaku? Saudaraku dan mamaku yang dengar dan melaksanakan firman. Ini kurang ajar tidak? Kelihatannya kurang ajar ya. Kasar sekali jawaban ini. Mengapa? Pasti karena mereka datang dengan cara yang tidak benar. Kalau tidak ada alasan dia ngamuk, saudara. Sama sekali tidak ada alasan, tidak memungkinkan ya. Jadi tidak akan muncul kata-kata yang tidak enak seperti dari mulut Yesus. Seandainya mereka datang secara baik-baik, apalagi mau dengar firman Tuhan, tidak mungkin akan muncul. Kata-kata yang tidak enak itu tidak terlalu terlihat dalam Injil Lukas, tapi lebih terlihat dalam Injil Matius. Coba ya, kita lihat dalam Injil Lukas ya, ayat 21 tadi. Tetapi yang menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tapi dalam Injil Matius 12, 48-50. Tetapi jawab Yesus pada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara ngomong siapa ibuku, siapa saudaraku, itu lebih enak sekali ya. Kata-kata itu tidak ada dalam Lukas, tetapi ada dalam Matius. Jadi sudah jelas ada kata-kata tidak enak. Pasti mereka datang dengan cara yang tidak benar. Mungkin merasa ini mamanya, merasa saudaranya, ini kodenya, dan pakai punya hak lebih dari orang lain yang dengar. Mereka datang dengan cara yang tidak benar. Dan saudara, kita tidak tahu persis memang datang tidak benarnya itu bagaimana. Tapi pasti ada sesuatu yang salah dalam cara mereka datang sampai Yesus mengucapkan kata-kata yang tidak enak ini. Saudara, Bapak mengatakan bahwa tidak suka untuk melihat bahwa dalam hidup Yesus keluarganya itu memang tidak bersimpati dengan dia. Kira-kira Maria tidak tercakup ya. Cuma Maria sering tidak ngerti saja. Tapi kalau saudara-saudaranya, saudara, coba kita lihat ayat ini ya, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi saudara-saudaranya ini, keluarganya ini tidak bisa ngerti kode ini apa tuh. Mungkin kecil mainan bareng, ya, tahu-tahu gede lakukan mujizat ngaku jadi Mesias. Mereka gak bisa terima, saudara. Tidak gampang itu, saudara. Ya. Saudara, Calvin berkata demikian, siapa ibuku? Kata-kata ini tidak dilakukan, dimaksudkan untuk memarahi keinginan Maria. Dan ia jelas bertindak secara tidak pantas dalam berusaha untuk menginterupsi percakapan Yesus yang sedang berjalan. Yesus sedang ngajar, ini kayaknya mau interupsi. Saudara, Yesusnya marah dan mengeluarkan kata-kata tidak enak kepada saudaranya, kepada ibunya. Kalau jangan terlalu menyalahkan pendeta yang ngamuk. Kalau dalam acara firman lalu ada yang ribut, lalu pendetanya ngamuk, saudara. Saya gak senang Pak Tong dalam banyak hal, tapi dalam satu hal itu saya malah cocok sama dia. Menurut saya, saudara, kalau pendeta khotbah lalu ada orang yang ribut tak karu-karuan dan dia diam saja, yang khotbah ini dia kepingin khotbahnya didengar atau tidak ya? Kalau ada orang yang ngacau dan dia diam saja, justru saya anggap orang itu tidak punya beban dalam memberitakan firman. Beban itu membuat saya marah. Aku ini nyampaikan firman, dan ini firman dari Tuhan, dan kamu ngacau, membuat orang tidak bisa dengar. Itu menang, sudah. Ya, jadi saudara, itu menurut saya benar sekali. Dan karena itu, saudara, jangan sudah mengganggu jalannya pemberitaan firman. Jangan biarkan anak-anak saudara ribut dalam kebaktian sehingga mengganggu jalannya pemberitaan firman dan sebagainya. Dan kalau ada pengkhotbah yang marahi jemaat yang memang ribut, jangan juga salahkan. Ya memang Pak Tong kadang-kadang kebablasan ya. Dia khotbah 2 jam lebih, orang kencing dimarahi. Nah, lalu orang suruh ngompol di sana. Dan memang sebetulnya saya sudah katakan ya, kalau mau kebaktian tuh usahakan supaya jangan minum banyak-banyak. Coba enggak,
kencing ganggu saudara sendiri kan, mesti ke belakang sebentar enggak dengar sepotong dan sebagainya. Tapi saudara, atur untuk tidak minum banyak-banyak. Saya dulu kok lagi urusan dengar firman Tuhan, saudara. Kalau saya waktu Surabaya Malang PP bolak-balik ya, itu seringkali naik atau travel atau bis ya. Dan saya ini orangnya beser. Naik bis, waduh, kebelet kencing, ya sungkan minta bis berhenti. Pernah tapi wis gak bisa tahan, minta berhenti. Kencing gak bisa kencing. Gak enak ditunggu orang. Dan apa yang saya lakukan? Saya naik mau berangkat begitu, saya skipping dulu. Keluarkan keringatnya habis-habisan, supaya jangan sampai kencing dalam perjalanan. Itu yang saya lakukan. Nah, naik pesawat gak apa-apa, kencing gampang aja. Asal gak cuaca buruk terus gitu ya. Cuaca buruk terus kayak saya kencing terus ya. Tapi kalau travel bis dan sebagainya ini, wah ini repot nih kebelet kencing gitu. Jadi itu yang saya lakukan, skipping dulu, minumnya sedikit saja, atau tidak minum 2 jam sebelumnya tidak minum, lalu skipping, keluarkan keringat habis-habisan, tidak kencing sudah. Mau kencing dari mana airnya? Bisa ditiru. Kalau mau kebaktian bagi yang sering kencing, skipping odisek, atau tidak skipping lari, atau jemburan di mobil ya. Kalau mobil tutupan hasilnya pada nonon jembur 3 jam tuh ya, tak jamin sudah kencing, mungkin semabut 3 jam. Saudara, jadi kalau saudara selalu nyalakan pengkhotbah yang ngamuk, pikirkan ya, Yesus ini ngamuk di sini, berani nyalakan dia enggak? Nah, selalu apa yang kita anggap salah itu salah. Seringkali itu bahkan itu yang benar. Harus ngamuk sebetulnya kalau memang ada orang ngacau ya. Yang keempat saudara, kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa pertama, poin A, Maria itu jelas-jelas bukan orang suci. Loh, dia salah di sini. Kalau enggak, Yesusnya ada apa ngomong sengak dah enak gitu. Dia jelas salah. Salah itu bisa suci. Suci dari mana? Ngomong kosong. Ini kata-kata Norval Gallenhuys. Cerita ini membuktikan dengan jelas bahwa kepada kita bahwa Maria bukanlah orang suci yang sempurna sebagaimana ia digambarkan oleh gereja Roma Katolik. Dulu maupun sekarang, ia memang adalah seseorang yang diberkati di antara perempuan karena kepada dia diberikan hak untuk menjadi ibu dari sang penebus. Tetapi ia juga adalah seseorang yang fana, yang bisa salah, yang dikepung oleh dosa dan kelemahan. Kita tidak percaya Maria hidup suci atau Maria lahir tanpa dosa. Yesus bisa lahir tanpa dosa karena kelahirannya mujizat, saudara ya, tidak ada bapaknya. Maria lahir biasa, saudara, dari orang tua, bapak dan ibu. Tidak bisa dosa asalnya, tidak muncul, itu tidak bisa. Itu omong kosong, tidak cocok secara teologis, nonsens terbesar ya. Dan kalau mereka memberikan argumentasi bolak-balik, mana bisa Yesusnya lahir suci kalau Marianya tidak suci? Oke, karena mau suci maka yang lainnya harus suci. Nah, sekarang diteruskan aja. Kalau kamu mau konsisten, Marianya bagaimana kok bisa suci? Berarti papa mamanya harus suci. Kalau enggak, itu kan rumusmu sendiri kan. Lalu papa mamanya bagaimana bisa suci? Mangkongnya 44 harus suci kan? Kalau mau pakai rumusnya dia sendiri. Mangkongnya 44 dari mana suci? Mak cocoknya 88 harus suci. Diteruskan sampai kemana? Sampai ke Adam dan Hawa. Itu kesimpulan yang mereka sendiri tidak akan terima. Tapi kalau tidak terima, tidak konsisten. Rumusnya dia sendiri yang buat kok. Makanya jangan beri rumus omong kosong yang cuma pakai logika yang dipikir separuh akal. Orang suci namanya mesti suci, itu omong kosong. Jelas Maria tidak harus suci. Yesus suci bukan karena Marianya suci. Maria memang tidak suci kok. Tapi karena sejak kelahiran dia dijaga oleh Roh Kudus supaya suci. Kelahirannya punya mujizat sehingga hukum dosa asal bisa diperkecualikan untuk dia. Sekarang poin B, saudara. Yesus lebih menekankan hubungan rohani daripada hubungan jasmani atau darah. Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Bukan yang betul hubungan darah, tapi dia tunjuk murid-muridnya. Mereka yang mendengar dan melaksanakan, ini ibuku, ini saudara-saudaraku, maksudnya keluargaku. Kalau saudara adalah orang yang dengar firman dengan baik, laksanakan, percaya dan sebagainya, saudara
keluarga Kristus. Tapi kalau saudara bukan termasuk yang seperti itu, saudara bukan keluarga. Hubungan jasmani dengan keluarga sungguh-sungguh, Mama, Maria ini dan Yakobus, Yudas dan sebagainya, ini yang adik-adiknya ini tidak terlalu digobis, saudara. Siapa saudara-saudaraku? Ini loh yang dengar dan melaksanakan firman. Ini gobis, saudara. Jadi dia tidak pedulikan hubungan jasmani itu, dia lebih tekankan hubungan rohani. Sudah bandingkan dengan kata-kata persekutuan orang kudus dalam 12 pengakuan iman rasulia. Saudara lebih tekankan yang mana, saudara? Hubungan jasmani, hubungan darah, atau hubungan rohani? Kita ini kalau yang bersama-sama percaya kan saudara seiman ya. Lalu ada saudara yang saudara kandung, itu Rian sama Ria ini saudara kandung gitu ya. Lalu di sini ada 3 saudara kandung. Nggak tahu siapa lagi saudara kandung-kandung, saya nggak ngerti. Lah, ditekankan yang mana, saudara rohani atau saudara kandung? Saya kira sangat jarang orang tekankan saudara rohani. Mayoritas tekankan saudara kandung. Yesusnya tidak. Mau niru Yesusnya atau enggak? Yesusnya tidak pedulikan hubungan darah, dia lebih pedulikan hubungan secara rohani. Saudara, Yesus punya hubungan secara jasmani atau sekuler dengan datang secara fisik ke gereja. Tapi itu tidak menjamin saudara punya hubungan rohani dengan dia. Saudara, kata-kata persekutuan orang kudus dalam 12 pengakuan iman rasuli, saya kira semua sudah tahu, biarpun gereja kita tidak menggunakan 12 pengakuan iman ya. Persekutuan orang kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Saudara, cuma katakan kata-kata itu kalau ada pengakuan iman, atau saudara betul-betul menghayati, betul-betul meresapi atau enggak? Sebagai contoh ya, gak usah di gereja lain, di gereja kita. Kalau ada satu jemaat yang kawin, jarang ada jemaat lain yang menghadiri acara pemberkatan nikah. Jarang. Kan aneh ya. Yang kawin itu siapa apanya saudara? Oh, kami punya apa? Loh, bukan saudara seiman ya? Kalau saudara kandung kawin, wah, gak datang ini aneh. Ya. Rian kawin, masa Ria gak datang? Ya, kan lucu, jadi konyol. Tapi kalau saudara seiman kawin gak datang, kok apa aneh? Jadi yang mana yang lebih ditekankan kira-kira? Yang jasmani yang lebih ditekankan ya? Yesusnya tidak. Saudara, mari kita memikirkan hal itu, merenungkan, introspeksi, dan pikir mau meneladani Yesus atau enggak. Hubungan rohani ini jauh lebih penting, jauh lebih perlu ditekankan daripada hubungan secara jasmani atau darah. Sekarang poin C atau terakhir, Yesus sangat menekankan pentingnya mendengar dan mentaati firman. Karena hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga rohani Yesus yang mendengar dan melaksanakan. Dia ibuku, saudaraku, dia adalah keluarga rohani. Saudara, 3 session berturut-turut ya dalam Lukas 8 ayat 4-21 ini. Ini semua penekanannya tentang mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman. Bagi saudara yang memiliki sikap yang tidak baik atau kurang baik terhadap firman, perbaikilah sikap itu. Dan bagi saudara yang sudah memiliki sikap yang baik terhadap firman Tuhan, jangan senang-senang, jagalah, bahkan tingkatkanlah sikap yang baik itu, karena itu bisa merawat. Yang nggak punya, usahakan untuk mendengar dengan baik, sikap positif sekali, sepositif mungkin. Yang sudah positif, pertahankan, kalau bisa tingkatkan, karena ini bisa turun. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. 3 session berturut-turut tentang Lukas 8 ayat 4-21 ini mempersoalkan mendengar firman dengan baik.
Kami percaya bukan kebetulan kalau 3 khotbah berturut-turut bicara tentang mendengar firman dengan baik. Kalau ada di antara kami yang punya sikap yang buruk atau kurang baik, atau cara mendengar yang buruk atau kurang baik, tolong supaya kami bisa berubah. Dan dalam kondisi apapun berusaha mati-matian untuk mendengar dan meresponsif firman baiknya. Bagi kami yang sudah punya sikap yang baik dan cara mendengar yang baik, kami bersyukur karena kami sadar kalau bukan karena anugerah-Mu kami tidak akan bisa melakukan itu. Tolong kami bisa memelihara bahkan meningkatkan, sehingga makin lama kami makin bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.